Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita di mana saja dalam keadaan sehat. Amin. Baik, video kali ini kita akan membicarakan regulasi obat tradisional Indonesia. Dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya dari mata kuliah obat tradisional. Sebelum langsung ke regulasi teknis mengenai obat tradisional, kita tinjau dahulu untuk hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang atau pembentukan perundang-undangan menyebutkan di pasal 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi. Nah, kemudian ketetapan MPR atau kita sering menyebutnya dengan TAP MPR. Kemudian undang-undang atau perputusan pemerintah, pengganti undang-undang, kemudian diikuti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, dan peraturan daerah kota kabupaten atau Perda kota dan kabupaten. Dari hierarki tersebut, aturan dan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hierarki aturan perundang-undangan di atasnya. Contoh ya, jika ada undang-undang atau pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka akan diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, selain jenis dan hierarki perundang-undangan juga diatur atau disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Seperti peraturan yang ditetapkan oleh parlemen. Nih, ini kedudukannya karena parlemen tertinggi, maka parlemen kemudian ada lembaga yudisial. Jadi undang-undang yang dibuat lembaga yudisial, kemudian juga ada kementerian atau lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian pemerintah daerah otonom. Nah, ada DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten kota, bupati atau wali kota, dan kepala desa atau setingkat. Jadi semua aturan yang dibuat oleh parlemen, lembaga yudisial, kementerian, lembaga atau komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, pemerintah daerah, semua yang dibuat keputusan-keputusan perundang-undangan memang tidak boleh saling bertentangan dengan satu sama lainnya. Kemudian kita lihat regulasi bidang obat tradisional. Nah, di mana posisi regulasi obat tradisional? Nah, obat tradisional ada dalam pasal di Undang-Undang Kesehatan. Jadi, Undang-Undang Kesehatan sudah mencakup salah satunya obat tradisional. Kemudian diturunkan lagi karena memang obat tradisional itu termasuk sediaan farmasi ada di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian di PP yang lain, baik terkait secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya di Peraturan Pemerintah Nomor 103 nih Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ya, kemudian ada peraturan-peraturan seperti PP 24 ini nantinya akan mengatur perizinan. Meskipun nanti di bawahnya itu ada perizinan-perizinan teknis terkait dengan obat tradisional. Kemudian ada PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi PP 51 ini bagi teman-teman semua. Nah, saya hanya meng-highlight yang memang kita akan bahas di pertemuan ini atau di video ini.
Ya, sedikit ya saya highlight dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kenapa? Bahwa kalau sudah undang-undang menyebutkan berarti nanti akan ada banyak turunannya. Nah, di sini bisa lihat ya di pasal 1 misalnya biasanya pasal 1 ini menyebutkan tentang ketentuan umum ya, ketentuan umum. Jadi biasanya pengertian-pengertian atau definisi dan sebagainya ya. Di sini ada sediaan farmasinya. Obat tradisional itu termasuk sediaan farmasi. Ya, obat tradisional juga dijelaskan lagi ya. Di sini bahan atau ramuan ya, bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, hewan ya. Ini sudah sering dipelajari. Kemudian pasal 99 ini mengamanahkan nih sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam dan sudah terbukti ya aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan atau perawatan serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya. Nah, di sini amanat pasal 99 atau kita lihat juga amanat pasal 100 intinya adalah pelestarian dan jaminan dari pemerintah. Jadi kalau sudah jaminan ya jaminan untuk misalnya pengembangannya di sini, jaminan pemeliharaan bahan bakunya, maka memang nanti harus dilaksanakan. Kemudian ada amanah apa lagi ya di pasal 101. Kemudian ini mengamanahkan kesempatan seluas-luasnya. Nah, ini kesempatan seluas-luasnya untuk dikelola ya, dikelola secara produktif seharusnya, tetapi bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini pasal 101. Kemudian pasal 104 ini penggunaan dilakukan secara tradisional. Nah, ini jadi kesempatan kita sebagai masyarakat ilmiah bahwa merasionalisasi itu ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi pasal 104 ini penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional ya, rasional. Nanti definisi rasional ini mungkin dijelaskan ya dalam saintifikasi atau apa gitu. Kemudian pasal 105. Jadi sediaan farmasi berupa obat tradisional ya dan kosmetik harus memenuhi standar. Nah, ini masalah keamanan ya, masalah sama dengan kajian-kajian obat lainnya gitu ya. Jadi menjadi kajian dalam obat tradisional juga di sini masalah mutu, masalah keamanan ya, tadi masalah rasionalisasi. Kemudian ada juga pasal 108 atau 108. Jadi merupakan payung hukum profesi yang memiliki kompetensi. Nah, di sini ya, jadi dikelola harus oleh orang yang kompetensi, yang bisa menjalankan itu semua. Nah, kita teman-teman di sini calon farmasis tentunya kita siapkan juga pengetahuan obat tradisional, teknisnya, sikap gitu ya. Tidak lain adalah itu kompetensi namanya ya, atau kita sebut kompetensi kefarmasian. Oke, baik. Regulasi obat tradisional, nah ini kita perbesar, kita highlight ya di sini dari PP ini kemudian kita turunkan, kita hanya akan bahas masalah industri dan usaha obat tradisional ya, industri dan usaha obat tradisional, kemudian persyaratan mutu dan registrasi. Jadi satu bicara masalah fasilitas ya, industri dan kelompok usahanya. Kemudian satu bicara mutu dan registrasi produknya. Jadi satu bicara fasilitas, satu bicara produk. Nah, klopnya di situlah karena memang waktunya tidak lama. Jadi kita lihat daripada kedua bidang ini. Kemudian nanti dalam kesempatan lain cara pembuatan obat tradisional atau kita sering sebut CPOTB ya, CPOTB karena memang satu bentuk sertifikasi atau pemenuhan komitmen daripada menjalankan izin atau industri atau usaha obat tradisional ya, di mana harus menerapkan CPOTB gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa ketentuan umum ya, ada industri obat tradisional ini. Ya, ada industri obat tradisional, ya istilah ketentuan umum, IEBA atau industri ekstrak bahan alam, kemudian ada usaha kecil obat tradisional, pengertian-pengertiannya usaha mikro obat tradisional, usaha jamu racikan, usaha jamu gendong.
dan seterusnya ya. Jadi ini kita biasakan kalau membaca undang-undang atau peraturan, kita lihat ketentuan umum dahulu. Jadi jika bicara pasal-pasal yang lainnya, kita tidak kemana-mana lagi, bisa kita fokus. Oh tadi misalnya dibicarakan usaha mikro obat tradisional. Jadi kita sudah ingat usaha mikro itu dengan usaha kecil itu apa yang membedakan gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa fokus gitu ya. Nah, saya coba meng-highlight saja satu Permenkes ini dari Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Kita coba kelompokkan Permenkes nomor ini, walaupun secara detail rekan-rekan semua bisa baca utuh Permenkes tersebut. Misal ada IoT dan IEBA, itu kriteria usaha harus berbadan hukum, PT atau perseroan terbatas atau bisa juga koperasi. Jadi sebelum mengajukan izin menjadi IoT atau IEBA, terlebih dahulu mengurus izin PT atau koperasi. Nah, dalam Permenkes, perizinan masih ke Dirjen Binfar atau sekarang disebut Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan. Dan saat ini memang bicara perizinan sudah berubah, tetapi bisa kita pelajari dahulu Permenkes ini, bagaimana izin lainnya ada izin usaha atau izin usaha kecil dan mikro. Yang dalam Permenkes ini disebut usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional. Keduanya juga wajib CPOTB. Walaupun saat ini untuk usaha mikro obat tradisional CPOTB bertahap sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 26 tahun 2018. Kita lihat juga ya, IoT, IEBA ini wajib AMDAL dan UKOAT atau UKOT ya, ini wajib SPPL ya. Keduanya merupakan izin lingkungan. Jadi izin lingkungan ini juga merupakan perhatian serius ketika membuat industri atau izin usaha harus terencana dan terintegrasi ya. SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Ini adalah sebuah pernyataan atau komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi mengurus SPPL kita membuat suatu pernyataan ya, kemudian nanti PTSP misalnya di kota atau kabupaten ini pernyataan ini di approve lah ya. Jadi ini suatu komitmen bersama antara pengajuan izin atau yang mengajukan izin dengan pemberi izin. Sementara AMDAL ini mengenai analisis dampak lingkungan. Jadi harus memenuhi kajian terlebih dahulu. Jadi beda dengan SPPL. Cukup tadi membuat surat pernyataan ya sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, tapi AMDAL ini harus melalui kajian terlebih dahulu ya. Perizinannya beda. Jadi terutama risiko izin industri atau usaha yang berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Kemudian dilihat dari penanggung jawab teknis, karena IoT, UKOAT, UMOT merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian, maka penanggung jawabnya adalah apoteker. Atau kita lihat UKOT jika melaksanakan usaha untuk semua jenis tanpa kecuali, maka apoteker penanggung jawabnya. Ya, jadi ini kasih tanda bintang ya. Dan jika dengan kecuali, nah ini jika dengan kecuali maka cukup tenaga teknis kefarmasian. Nah, TTK juga diatur sama halnya dengan apoteker. Nah, sementara usaha jamu racikan atau gendong tidak sama dengan yang lainnya. Ini hanya sekedar tambahan ya, tambahan catatan kenapa tadi disebut usaha kecil atau mikro. Undang-undang ini mengklasifikasikannya. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau kita bisa sebut dengan UMKM gitu ya. Dijelaskan, nah di sini usaha mikro ini harus ada kekayaan paling banyak ya. Di sini paling banyak ya, paling banyak 50 juta rupiah. Nah, dan usaha kecil itu 500 juta rupiah paling banyak. Jadi usaha mikro dan kecil menengah itu banyak sekali. Tapi kawan-kawan coba dicarilah data berapa jumlah UMKM obat tradisional ini. Nah,
Ini mengenai UMKM ya. Nanti kita tugaskanlah tersendiri. Kemudian ini yang dimaksud reformasi peraturan ya. Jadi peraturan ini cukup memudahkan pelaku usaha. Jadi setelah terbitnya PP nomor 24 ya, kemudian diikuti oleh Permenkes 26 tahun 2018 ya. Konsepnya pada PP ini tahun 2018 ini semua perizinan itu harus terintegrasi ya. Jadi usaha baik badan usaha atau perseorangan bisa mendaftarkan dahulu untuk perizinan dasar. Nah, perizinan tersebut bisa diakses atau biasa disebut OSS ya. Open Single Submission. Cukup di sana dan punya NIB nantinya. Jadi saudara-saudara bisa lihatlah tadinya izin ini harus membawa dokumen sebundel ini kan cukup banyak sekali. Jadi sekarang cuma punya nomor induk berusaha saja ya. Usahanya menjadi ringkas ya. Jadi saudara bisa cari PP nomor 24 tersebut ya. Intinya adalah kemudahan dari yang dulunya dokumennya cukup banyak menjadi simple ya atau ringkas ya. Kita lihat Permenkes 26 ini merubah izin OT atau IEBA menjadi cukup punya NIB, kemudian bikin rencana produksi. Biasanya di situ diminta rencana produksi per produk ya, per produk. Dan jelas harus memiliki apoteker penanggung jawab, itu saja cukup gitu. Jadi itu saja cukup. Jadi nanti pemenuhan aspek mutu dan lain-lain masuk ke komitmen saja gitu ya. Jadi bisa usaha dulu dan pemenuhan komitmen sambil berjalan dengan maksimal 1 tahun termasuk aspek nanti sertifikasi CPOTB. Kemudian ya sistem perizinan online terintegrasi. Jadi contoh ini adalah contoh aplikasi OSS tadi ya. Ini dikelola oleh BKPM. BKPM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya ini bisa ngeling kemana-mana ke lembaga terkait usaha ya. Misal ya ngeling ke AHU ya. AHU itu Kemkumham untuk data akta perusahaan. Jadi bikin perusahaan itu ke notaris, kemudian dibuat akta, daftarkan ke Dirjen AHU. Nah, AHU ini ada Kementerian Hukum dan HAM. Ini bisa ngeling ya, nanti nomornya ke OSS ya. Kemudian ke Dirjen Pajak untuk melihat status pajak pengurus perusahaan atau badan usaha. Ya, jadi ada status pajak perusahaan, ada status pajak pengurus perusahaan, misalnya direkturnya atau direksinya atau komisarisnya, dan perusahaan itu sendiri. Nah, ini kemudian dia ngeling juga ke Dirjen Dukcapil ya untuk ngeling melihat identitas misalnya KTP-nya, EKTP gitu nomornya secara online, dan secara online juga ngeling ke BPJS serta ke kementerian-kementerian yang terkait dengan perizinan ya. Misal kita perizinannya masuk ke perizinan kesehatan ya, tentu akan masuk ke Kemkes yang melalui e-licensing. Jadi ini sudah terintegrasi. Ya, contoh nih OSS ngelink ke Kemkes ya. Nah, ke Kemkes ya. Kemudian pendaftaran rencana usaha misal tentang industri obat tradisional. Ini OSS semua gitu pendaftarannya. Apa saja yang mau daftarkan nanti menunya banyak ya, dicari gitu, usahanya jenisnya apa dan sebagainya. Nah, kalau semua bisa diisikan maka akan terbit namanya NIB ya. Jadi tadi AHU-nya udah sesuai, NPWP-nya sudah sesuai, baik pengurus atau badan, kemudian nanti lokasinya sudah sesuai, kemudian rencana usahanya sudah sesuai, rencana produksinya tadi sudah sesuai, maka akan terbit NIB-nya. Tidak lama mengisi ini, semakin usaha yang dilakukan itu tidak banyak ya semakin cepat ya. Jadi saya pernah juga mengisi ini usahanya cukup banyak, ini bisa sehari tapi hari itu juga NIB-nya sudah terbit gitu ya. Jadi kita tinggal nanti melanjutkan terkait dengan pemenuhan komitmen ya. Jadi semua bisa diisikan maka terbitnya NIB-nya cukup mudah lah ya gitu. Baru kita memenuhi komitmen seperti sertifikat produksi misalnya nanti di
izin obat tradisional ya. Nanti kita sebutnya sertifikasi produksi obat tradisional ya. Jadi disitulah kemudahan berizin ya. Di Permenkes baru ini disebutkan bahwa sertifikat produksi OT bukan lagi izin OT ya. Jadi di Permenkes itu disebutnya sertifikat produksi ya, bukan izin obat tradisional. Karena sifatnya apa? Kalau izin usahanya itu sudah di OSS, tapi di kementerian itu adalah pemenuhan komitmen. Nanti misalnya CPOTB ya, daftarkan lagi, ngelink ke BPOM. Itu dibuka akses yang dari BPOM, NIB-nya tinggal dimasukkan. Nah, ini nanti mau memenuhi apa? Sertifikasi CPOTB. Mau registrasi, tinggal dibuka NIB-nya di BPOM gitu kan. Daftarkan dengan nomor 1 NIB. Jadi kemana-mana ya cukup dengan NIB tersebut. Ada data yang bisa ngelink gitu ya. Jadi tapi memang untuk masalah OSS ini ya akan saya kemukakan dalam kesempatan lainnya ya, jika ada kesempatan ya, terkait perizinan. Ini memang tidak bisa dalam beberapa menit saja atau satu pertemuan saja. Dalam ini perizinan ini cukup banyak dalam bidang kesehatan dan memang sekarang sudah terintegrasi. Kemudian ada Permenkes lain ya yang tadi mengenai mutu dan registrasi OT ya, khususnya Permenkes nomor 7 ya tahun 2012 mengenai registrasi obat tradisional, dan PRK BPOM nomor 32 2019 mengenai mutu obat tradisional. Sengaja saya gambarkan seperti ini karena memang produk obat tradisional ini kalau memang diedarkan wajib memiliki nomor izin edar atau NIE ya. Nah, di NIE ini apa syaratnya? Ya harus memiliki mutu, khasiat, dan keamanan. Tentunya ini saling berhubungan lah ya, saling berhubungan ya. Di PRK BPOM 32 ini memiliki standar mutu ya. Jadi standar mutu misalnya dari Farmakope ya, berkaitan dengan mutu ya. Nah, bisa di PRK BPOM ini ya, BPOM biasanya mengatur masalah dokumen mutu ya, di Permenkes diatur kewenangannya. Ini menariknya belajar dalam konteks mutu itu ada standar mutu secara spesifik, produk diatur dalam dokumen negara ya, atau hal ini Farmakope herbal. Ya, tentu tidak asing ya bagi teman-teman semua. Kemudian MMI, dan kalau tidak ada di Farmakope atau MMI bagaimana? Ya bisa digunakan Farmakope dari negara lain atau dokumen ilmiah seperti jurnal, misalnya jurnal ilmiah. Yang jelas ini adalah acuan untuk menjamin mutu produk. Kenapa digunakan dokumen dari negara lain? Kok bisa? Ya bisa saja. Bisa saja OT itu impor ya, di kita tidak ada tanamannya, sehingga tidak dicantumkan di dokumen nasional, maka digunakan dokumen atau negara asal impor. Baik, saya kira ini adalah suatu pengantar saja belajar. Regulasi ini tidak cukup waktu dalam pertemuan yang singkat. Sebaiknya kita pelajari secara bertahap tapi fokus. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Misal nanti membuat industri atau izin usaha, atau kita berkarya nanti di bidang obat tradisional, tentunya tidak lepas dari masalah perizinan, baik perizinan yang sifatnya sarana ya, izin usahanya, maupun perizinan yang terkait registrasi obat yang akan diedarkan. Demikian, mohon maaf, saya kira ini terlalu singkat dan masih banyak kekurangan, dan agar dimaafkan, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.